ternyata hebat ya. Lagi pandemi gini tapi masih tetap memberikan ilmu kepada siswa-siswanya. Ya benar, guru itu emang hebat. Yuk kita tonton aja yuk, ini seru loh pelajarannya. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama Bu Putri. Apa kabar nih hari ini? Sebelum kita berdoa untuk memulai pelajaran, kita lihat kerapihan terlebih dahulu ya. Coba lihat kerapihan baju masing-masing ya, apakah sudah rapi atau belum. Dan itu kursinya tolong diperbaiki ya, disejajarkan ya agar di sini terlihat rapi. Nanti belajarnya kita bisa nyaman. Nah, coba rapikan terlebih dahulu. Baik, Ibu. Sudah dirapikan? Sudah Bu. Bagus, kan keren-keren ya kalau sudah rapi pakaiannya. Nah, untuk itu kita akan memulai belajar dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Berdoa telah selesai. Nah, untuk kali ini kita agar lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Wah, keren-keren ya. Jadi semakin semangat setelah menyanyikan lagu Tanah Airku. Nah, untuk itu tadi berdoa sudah, menyanyikan lagu sudah. Coba, apa kabar nih semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bagaimana tadi sebelum berangkat ke sekolah? Apa sudah sarapan terlebih dahulu? Sudah dong, Bu. Ya, bagus sekali ya. Harus sarapan sebelum sekolah agar kita sehat, agar kita fokus dalam belajar. Nah, untuk itu coba Ibu pengen tahu teman-teman di sampingnya masing-masing apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua kok, Ibu. Alhamdulillah ya, semuanya berarti hadir. Berarti semuanya semangat-semangat ya. Oke, baguslah, untuk belajar itu harus semangat. Nah, sekarang kita siapkan bukunya terlebih dahulu. Peralatannya coba buka buku tema 6 menuju masyarakat sejahtera.
Subtema pertama, masyarakat peduli lingkungan dan pada pembelajaran pertama. Nah, di sini kita akan belajar mengenai peduli lingkungan dan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Coba nanti kita akan berdiskusi tentang apa sih peduli lingkungan itu, apa sih kewajiban warga negara itu, dan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ketika awal kemerdekaan. Nanti kita akan belajar ya. Nanti kita akan berdiskusi, bertanya jawab, mengamati, dan sebagainya. Jadi kalian harus menyimak dengan baik ya untuk pembelajaran hari ini. Baik, Ibu. Baik, Bu. Nah, berarti kita sudah siap ya hari ini. Pertama-tama Ibu akan menampilkan sebuah video. Coba kalian simak ya videonya dengan baik. Baik, Bu. Baik. Kegiatan peduli lingkungan. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu contoh kegiatan peduli terhadap lingkungan. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali di lahan gundul. Menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Tidak membuang sampah sembarangan. Mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara, seperti mengganti penggunaan motor dengan sepeda. Mengurangi penggunaan plastik. Nah, teman-teman, itu tadi adalah contoh kegiatan peduli terhadap lingkungan. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, sudah kan untuk mengamati videonya? Baiklah, keren-keren ya. Kalian sudah mengamati. Nah, Ibu punya pertanyaan nih untuk kalian. Bagaimana kepedulian kalian terhadap lingkungan? Adakah yang ingin menjawab? Seperti menjaga kelestarian, Bu. Ya, benar, tepat sekali ya. Lalu, apakah kalian sedang rajin membersihkan lingkungan kalian di sekitar rumah kalian misalkan? Bu, sudah, Bu. Tapi masih dikit-dikit. Ya, keren ya kalau misalkan sudah melakukan hal tersebut. Nah, selain itu, apa sih cara lain untuk kepedulian kita terhadap lingkungan? Jangan buang sampah sembarangan, Ya. Bu. Bagus ya, kalian sudah paham. Berarti, apa menurut kalian makna dari kepedulian terhadap lingkungan? Menjaga agar lingkungan tetap Nah, bersih, sehat, dan jadi, nyaman, Bu. Kepedulian terhadap lingkungan adalah suatu tindakan yang teladan yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya. Contohnya, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungannya, harus membersihkan halaman sekitar rumah misalkan agar terlihat bersih, agar nyaman, entah itu bagi lingkungannya, entah bagi diri kita yang nantinya agar sehat gitu, karena lingkungannya pun sehat. Nah, untuk itu kita semua harus menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan seperti tadi menanam pohon. Lalu kita pun harus peduli terhadap apa yang ada di lingkungan untuk kita jaga, kita rawat. Nah, seperti itu ya untuk lingkungan. Nah, tadi sudah kan kita belajar tentang makna arti kepedulian lingkungan. Sekarang coba buka halaman 2, lihat, amati gambarnya, ada 4 gambar ya. Coba siapa yang akan menceritakan untuk gambar pertama? Aku, Bu. Ya, boleh Di Sasa. gambar pertama ada orang lagi gotong Ya, royong, Bu. benar sekali. Untuk gambar pertama itu terjadi warga yang sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungannya. Yang kedua, boleh gambar yang kedua? Gambar kedua ada reboisasi, Ya, Bu. ya tepat sekali ya. Di situ para warga saling menolong untuk menanam kembali tanaman-tanaman atau
bisa disebut gotong royong dalam menanam menjaga lingkungan untuk melestarikan lingkungan. Nah, selanjutnya Itu ada orang yang lagi bayar pajak, Bu. ya, untuk gambar ketiga itu ada kewajiban kita sebagai warga negara untuk pembayaran pajak. Yang keempat, Bapak-bapak sekali, ya Bu. benar, agar menjaga lingkungan kita diadakan pos ronda atau meronda, biasanya dilakukan oleh bapak-bapak dan mempunyai jadwal piketnya masing-masing. Udah paham ya untuk keempat gambar tersebut. Nah, maka dari itu kita akan membuat kelompok untuk nantinya mendiskusikannya. Yuk, buat kelompok terdiri dari 5 orang ya. Boleh dibagi kelompoknya, cara berhitungannya ya dari kanan ke kiri dan muter terus, hitung 1-5. Nanti kelompok yang mendapatkan 1 berkumpul, 2 berkumpul, 3 berkumpul, 4 berkumpul, dan 5 berkumpul. Sebentar Sudah? dulu, Bu. Udah, Bu, Ya, sudah. bagus ya, sudah mempunyai kelompok masing-masing. Setelah itu coba kalian diskusikan, ada di halaman selanjutnya. Diskusikan, ada 4 pertanyaan di situ. Nanti kita akan tanya jawab atau kalian akan mengungkapkan jawaban-jawaban yang telah didiskusikan oleh kelompok kalian. Perwakilan hanya 1 orang ya untuk ke depan untuk mengungkapkan hasil diskusi atau melaporkan hasil diskusi kalian. Oke, baiklah, Ibu kasih waktu untuk kalian berdiskusi di sini. Thank you, Bu. Iya, ya, Bu. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, seperti contohnya di lingkungan sekolah. Coba, kalian di lingkungan sekolah apakah sudah berpakaian dengan baik? Masuk sekolah tepat waktu? Nah, itu salah satu kewajiban kita ya untuk memenuhi bahwa kita itu benar-benar bersungguh-sungguh terhadap belajar kita. Gitu ya. Nah, setelah ini akan ada penayangan video tentang perjuangan bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu akan sedikit menjelaskan bahwa bangsa Indonesia ini sudah merdeka ketika 1945. Sebelum merdeka itu atau dinyatakan adanya proklamasi diumumkan oleh Soekarno-Hatta. Nah, itu banyak sekali perjuangan, cerita-cerita yang memang bangsa Indonesia tidak hanya semudah itu untuk merebut kembali kekuasaannya atau merebut kemerdekaannya gitu dari bangsa Jepang ketika itu. Banyak sekali desakan-desakan, banyak sekali pro dan kontra, apakah Indonesia akan merdeka begitu saja atau Indonesia akan merdeka di tangan orang lain. Nah, itu banyak sekali ya. Pada zaman itu Indonesia sangat benar-benar berjuang, apalagi golongan-golongan muda yang memang sangat berpengaruh terhadap kemerdekaannya bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, kita harus bisa menjadi salah satu kelompok agar Indonesia tetap maju, tetap merdeka. Salah satunya kalian harus cerdas, kalian harus peduli terhadap lingkungan, disiplin waktu, pakaian, dan lain sebagainya ya. Jadi sekarang kita, agar lebih mengerti, paham, kita simak video tentang perjuangan kemerdekaan. Baik, Baik, Bu. Ibu. Baik. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1904, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiodiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan 2 jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI.
Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ku bangga
sudah paham ya, barusan kalian melihat sedikit cuplikan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Setelah itu kita akan mengamati dengan salah satu orang di antara kalian untuk membacakan teks mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, yang satu membacakan dan yang lainnya harap simak ya apa yang dibacakan oleh temannya di depan. Silakan. Kepada siapa yang mau? Aku. Rina, boleh Rina. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu kita kan barusan sudah menyimak ya apa yang dibacakan oleh Rina. Nah, coba lihat di halaman 5. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Coba kalian jawab, tuliskan jawaban kalian di buku kalian masing-masing. Iya, Ibu. Nah, sudah ya? Sudah semuanya? Ya, baiklah. Sudah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, coba yuk kita ulas bersama-sama. Nah, apa judul teks pada bacaan di atas? Coba siapa? Ya, tepat sekali ya. Terus, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Siapa? Rina, boleh? Nah, ya tepat. Nah, yang ketiga, informasi apa yang kalian dapat peroleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Ya, bagus ya. Lalu, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan sekarang nih? Ya, keren. Nah, kalian sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya, hebat-hebat sekali. Pokoknya jawaban-jawaban kalian itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, untuk hari ini mungkin Ibu akan simpulkan bahwa kita sedang mempelajari bagaimana kita peduli terhadap lingkungan dari mulai hari kecil seperti sapu-sapu di kelas, beres-beres rumah, sapu-sapu di rumah, bantu orang tua, menjaga merawat tanaman yang ada di rumah. Nah, itu salah satu kepedulian kita terhadap lingkungan ya. Harus dimaknai dengan kita langsung membiasakan diri untuk peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Lalu ada kewajiban kita. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara yang paling dekat yaitu misalkan seperti tadi adanya kita membayar pajak, adanya kita membantu orang lain, gotong royong, ngeronda. Nah, kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara dari hal kecil kita harus belajar. Nah, itu adalah salah satu upaya kita untuk memenuhi kewajiban kita. Lalu setelah itu tadi memaknai proklamasi ya. Kita yang sudah merdeka ini harus percaya bahwa kita adalah generasi-generasi yang unggul yang nantinya akan mengisi kemerdekaan ini dengan lebih baik, dengan hebat, dengan lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang akan timbul oleh kalian semua ya. Nah, ada nggak di sini yang mau mengungkapkan untuk hari ini pembelajaran di bagian mana yang paling kalian suka? Bagian nyanyi, Bu. Tadi Bu Boleh. pas nonton Ya. peristiwa Rengas Bagus Dengklok ya, Bu. ya berarti bagus, suka dengan kewajiban kita dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kalian harus terapkan ya itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar lebih asik lagi, semangat lagi, walaupun ini mau menunjukkan waktu pulang, yuk kita akan menyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. Yuk nyanyi sama-sama ya.
Wah, itu salah satu lagu daerah ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih anak-anak telah semangat untuk belajar. Terus semangat ya untuk mencari ilmu agar kalian menjadi siswa-siswi yang nantinya menjadi penerus bangsa yang hebat-hebat ya. Ya, sebelum pulang, mari kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa telah selesai. Coba yang piket hari ini jangan dulu pulang, dan yang udah piket silakan pulang dengan tertib ya. Ya, sampai jumpa di pembelajaran esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.